Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengendalian strategis yang terdiferensiasi. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama ada Suci Kusumawardani dengan NIM 007, yang kedua ada Rani Pratama Putri dengan NIM 017, yang ketiga ada Binti Nadifa dengan NIM 036, yang keempat ada Dela Eka dengan NIM 049, yang kelima ada Windawati dengan NIM 064, yang keenam ada Widya Retno dengan NIM 071, yang ketujuh ada Erina Nur Setia dengan NIM 073, dan yang kedelapan ada Rista Destriana dengan NIM 082. Memasuki materi yang pertama yaitu strategi korporat. Apa sih sebenarnya strategi korporat itu? Pengertian dari strategi korporat sendiri adalah strategi yang dijalankan oleh induk grup perusahaan atau yang kita kenal dengan holding company yang digunakan untuk mengatur berbagai perusahaan yang ada di bawahnya. Nah, lalu bagaimana untuk menghubungkan pengendalian dengan strategi ini? Jadi logikanya akan didasarkan pada garis pemikiran berikut ini. Yang pertama, organisasi yang berbeda umumnya akan beroperasi dalam konteks yang berbeda pula. Jadi setiap organisasi, cara operasinya itu berbeda. Lalu yang kedua, strategi yang berbeda akan memerlukan prioritas tugas, faktor kunci keberhasilan, keterampilan, perspektif, dan perilaku yang berbeda untuk pelaksanaan yang efektif dan efisien. Nah, yang ketiga, sistem pengendalian, yaitu sistem pengukuran yang akan mempengaruhi perilaku atau aktivitas dari orang-orang yang akan diukur. Dengan demikian, untuk merancang sistem pengendalian, sebaiknya kita memperhatikan apakah perilaku yang dipengaruhi oleh sistem tersebut nantinya akan konsisten dengan strategi yang telah dijalankan. Implikasi terhadap struktur organisasi setiap organisasi. Bagaimanapun selaras strukturnya dengan strategi pilihannya, tidak dapat secara efektif menerapkan strateginya tanpa sistem pengendalian manajemen yang konsisten. Strategi perusahaan yang berbeda mengimplikasikan perbedaan-perbedaan berikut ini di dalam konteks di mana sistem pengendalian perlu dirancang. Yang pertama, ketika perusahaan menjadi lebih terdiversifikasi, para manajer tingkat korporat mungkin tidak memiliki pengetahuan yang signifikan mengenai atau pengalaman dalam aktivitas dari berbagai unit bisnis. Yang kedua, perusahaan-perusahaan industri tunggal dapat terdiversifikasi yang berhubungan memiliki kompetensi ini tingkat korporat atau teknologi nirkabel dalam kasus Motorola atas nama strategi dari hampir semua unit bisnis didasarkan. Berikut ini merupakan strategis korporat, ada 4, yaitu yang pertama perencanaan strategis, kedua penyusunan anggaran, 3 penetapan harga transfer, keempat kompensasi intensif. Strategi unit bisnis, misi untuk unit bisnis. Yang pertama, misi dan ketidakpastian. Unit-unit membangun cenderung menghadapi ketidakpastian lingkungan yang lebih besar dibandingkan dengan unit-unit yang memanen karena strategi membangun biasanya dilaksanakan pada tahap pertumbuhan dari siklus hidup produk. Sementara strategi memanen biasanya dilaksanakan pada tahap dewasa atau menurun dari siklus hidup produk. Yang kedua, misi dan rentang waktu. Pemilihan strategi membangun versus strategi memanen mempunyai implikasi trade-off antara laba jangka pendek versus laba jangka panjang. Perencanaan strategis. Ketika lingkungan adalah tidak pasti, proses perencanaan strategis menjadi sangat penting. Manajemen perlu memikirkan mengenai bagaimana cara untuk mengatasi ketidakpastian tersebut. Dan ini biasanya memerlukan pandangan perencanaan yang lebih jauh dibandingkan dengan apa yang dimungkinkan oleh anggaran tahunan. Penyusunan anggaran. Misi strategis yang berbeda. Implikasi terhadap proses perencanaan strategis. Misi pengendalian yang sesuai dikembangkan menggunakan garis pemikiran berikut ini.
1. Misi unit bisnis tersebut mempengaruhi ketidakpastian yang dihadapi oleh manajer umum serta trade-off antara jangka panjang versus jangka pendek yang mereka buat. 2. Sistem pengendalian manajemen dapat bervariasi secara sistematis untuk membantu memotivasi manajer guna mengatasi ketidakpastian secara efektif dan membuat trade-off jangka pendek versus jangka panjang yang memadai. 3. Dengan demikian, misi yang berbeda seringkali memerlukan sistem pengendalian manajemen berbeda. Gaya manajemen puncak. 1. Para manajer mengelola secara berbeda. Contohnya, beberapa manajer sangat bergantung pada laporan dan dokumen formal tertentu, sementara yang lainnya menggunakan metode coba-coba atau trial and error. 2. Implikasi terhadap pengendalian manajemen. Gaya manajemen mempengaruhi proses pengendalian manajemen. Contohnya, bagaimana CEO memilih untuk menggunakan informasi tersebut, mengadakan pertemuan-pertemuan peninjauan kinerja, dan seterusnya. Implikasi terhadap pengendalian manajemen. A. Pengendalian personal versus impersonal. Kehadiran pengendalian personal versus pengendalian impersonal dalam organisasi adalah sebuah aspek dari gaya manajerial. Manajer berbeda dalam hal seberapa pentingnya anggaran dan laporan-laporan serta percakapan informal dan kontak formal personal lainnya. B. Pengendalian ketat versus pengendalian longgar. Gaya manajer mempengaruhi tingkat dari pengendalian ketat versus pengendalian longgar dalam situasi apapun. Manajer dari pusat tanggung jawab produksi rutin dapat dikendalikan aktual, mencerminkan gaya dari atasan manajer. Dengan demikian, tingkat keketatan atau kelonggaran seringkali tidak diungkapkan oleh isi dari bentuk atau aspek dari dokumen pengendalian formal, peraturan-peraturan, atau prosedur. Hal ini adalah faktor dari bagaimana alat-alat formal ini dipergunakan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada yang ingin bertanya atau menanggapi, silahkan.